tadi. Dan demikian pula yang Allah katakan kepada Muhammad, ya Muhammad, kamu itu tidak ada. Kamu itu aku. Akulah sebenar-benar yang ada pada dirimu. Nah inilah ya sahabat, seperti halnya manis berkata pada gula, hei gula, sebenarnya wujud kamu itu wujudku. Kamu itu tidak ada. Yang ada hanya aku. Nah inilah. Maka selalu ada dianggap ada wujud yang mutlak, ada wujud arad. Arad itu wujud baru, muhaddas. Maka inilah kita sebagai wujud baru suka merasa wujud beneran. Nah ini masalahnya. Jadi bukan masalah bagaimana kamu sholat sebanyak apa, ngaji sebanyak apa, tapi selama kamu merasa wujud, selama itulah kamu adalah tertolak. Ya, makanya kanallahu ala syai'a ma'ah wa huwal ana ala ma'alaikan. Itu kan kata Syai'illah. Dahulu Allah itu hanya ada sendiri, sekarang pun Allah itu sendiri. Nah manusia yang merasa ada, inilah yang jadi persoalan. Kalian timbul kesulitan, neraka dan lain sebagainya. Dan dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran, wa man a'radu an dzikri, siapa yang melalaikan, dia ingat bahwa sesungguhnya tubuh kamu itu tidak ada. Tubuh kamu itu hanya untuk fi'il aku, hati kamu itu hanya untuk asma aku, dan sementara ruhmu itu untuk sifatku, dan sesungguhnya adalah syirmu itu adalah zatku, maka dia akan menderita di dunia ini. Waman a'radu an dzikri fa inna lahu ma'isyatan donka. Sempitlah kebahagiaannya, sempitlah kesenangannya, sempitlah rizkinya, sempit semuanya. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi taubatan 'abdi zalimin la yamliku li nafsihi darran wala naf'an wala mautan wala hayatan wala nusyura. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi taubatan 'abdi zalimin la yamliku li nafsihi darran wala naf'an wala mautan wala hayatan wala nusyur. Assalamualaikum ya malaikat zaman. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya rijalul ghaib. Assalamualaikum ya miftahul ghaib. Assalamualaikum ya syahid. Assalamualaikum. Syai'illah Iskandar. Bismillahi nuri nuru nurullah nuru rabbi bihaqqi nur Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Selamat pagi sahabat semua dimanapun berada. Selamat pagi sahabat MDNH. Selamat pagi sahabat Teknien. Selamat pagi sahabat PWILS Nusantara. Selamat pagi sahabat Nahdiyin dimanapun berada. Dan selamat pagi sahabat-sahabat yang ada di luar negeri ya. Ibu Lili ya di Taiwan dan teman-temannya, dan juga sahabat-sahabat Mas Rudi di Australia, Mas Firman di Turki ya,
dan semoga adalah kita bisa berkumpul bersama suatu saat dimanapun kalian berada, ya. Insya Allah kalau mau mengundang Abah mudah, ya, nggak usah pikirin biaya. Nanti Abah sendiri ke Australia atau ke Taiwan pakai ongkos sendiri, ya. Pada pagi hari ini kita adalah untuk belajar istiqomah, adalah mudah-mudahan adalah waktu yang kita luangkan adalah menjadikan waktu yang bermanfaat, ya. Karena hidup adalah perjalanan, maka setiap waktu adalah akan direkam oleh DNA dan kromosom kita, ya, menjadikan sesuatu waktu yang bercahaya kepada kita semua. Ya, ada guru dan murid, kita semua adalah orang-orang yang sedang berjalan untuk menumbuhkan keyakinan, ya. Pada kesempatan pagi hari ini, marilah kita sama-sama adalah kita doakan seluruh makhluk Allah di bumi ini, yang dohir maupun yang batin, yang sudah wujud maupun sedang berada di alam masih belum punya wujud. Semoga senantiasa diberikan wujud yang terbaik. Dan karena itulah sahabat, maka kita harus mengenali tauhid dengan baik, ya. Bahwa kita ini makhluk tagoyur antara ada dan tidak ada, diadakan dan ditiadakan, itu saja. Adalah hanya tinggal diadakannya dalam bahagia atau diadakannya dalam kurang bahagia. Maka kenalilah Allah yang sebenar-benarnya wujud yang ada. Maka oleh karena itu adalah merubah nasibmu adalah dengan merubah itikadmu. Bahwa yang sebenar-benarnya ada adalah Allah, itu adalah merupakan satu keharusan kepada kita. Karena selama kamu yang ada, selama kamu yang wujud, maka kamu akan menderita, sahabat. Nah, inilah persoalan. Maka kenapa dari awal, dari Nabi Adam sebagai Nabi Muhammad yang diajarkan hanya ilmu itu, ilmu tauhid, ya. Kalau orang tua kita dulu adalah ilmu nafe, ilmu ma'rifat. Tadi karena mengenali sebenar-benarnya wujud mutlak itu hanya Allah. Orang yang semakin tebal rasa wujudnya akan semakin menderita. Ya, dan disinilah tugas kita di alam dunia ini adalah bukan untuk yang awal itu adalah mengembalikan sifat wujud Allah pada Allah. Karena yang kaya itu Allah. Tadi Allah itu kaya, Allah itu Ghaniyun, Allah itu Mugni, Allah itu Razak, ya. Dan inilah kenapa sekarang manusia menjadi pendengki, pendendam, pemarah, pembenci, hasud, karena dia sudah keluar dari sifat Allah, ya. Padahal pada saatnya kalau kalian ingin merubah nasib adalah itikad kamu yang harus dirubah. Sebenar-benarnya diriku adalah tidak ada. Dan ini harus dilatih. Dan harus dikatakan dalam hatimu. Dan tidak boleh ragu kau mengatakannya. Aku Allah. Tapi bukan dengan ucapan lisanmu pada hatimu. Dan demikian pula yang Allah katakan kepada Muhammad. Ya Muhammad, kamu itu tidak ada. Kamu itu aku. Akulah sebenar-benar yang ada pada dirimu. Nah, inilah ya sahabat, seperti halnya manis berkata pada gula, hei gula, sebenarnya wujud kamu itu wujudku, kamu itu tidak ada, yang ada hanya aku. Nah, inilah, maka selalu ada dianggap ada wujud yang mutlak, ada wujud arad. Arad itu wujud baru, muhaddas. Maka inilah kita sebagai wujud baru suka merasa wujud beneran. Nah, ini masalahnya. Jadi bukan masalah bagaimana kamu sholat sebanyak apa, ngaji sebanyak apa, tapi selama kamu merasa wujud, selama itulah kamu adalah tertolak, ya. Makanya kanallahu ala syai'a ma'ah wa huwal ana ala ma'alaikan. Itu kan kata Syati'ilah. Dahulu Allah itu hanya ada sendiri, sekarang pun Allah itu sendiri. Nah, manusia yang merasa ada, inilah yang jadi persoalan. Kalian timbul kesulitan, neraka dan lain sebagainya. Dan dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran, wa man a'radu an dzikri, siapa yang melalaikan, dia ingat bahwa sesungguhnya tubuh kamu itu tidak ada. Tubuh kamu itu hanya untuk fi'il aku, hati kamu itu hanya untuk asma aku, dan sementara ruhmu itu untuk sifatku, dan sesungguhnya adalah syirmu itu adalah zatku, maka dia akan menderita di dunia ini. Waman a'radu an dzikri fa inna lahu ma'isyatan donka. Sempitlah kebahagiaannya, sempitlah kesenangannya, sempitlah rizkinya, sempit semuanya.
Karena kita telah berbuat syirik tadi. Wujuduka danbun. Kata baginda Nabi, wujudmu itulah dosa. Sahabat, maka Abah berkali-kali yang bertanya tentang bagaimana merubah nasib. Kamu tidak akan bisa merubah nasibmu. Kecuali adalah oleh Allah tadi semua. Dan Allah pun sudah mengatakan, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kecuali dia merubah adalah jiwanya. Bagaimana cara merubah jiwanya? Katakan bahwa aku ini bukan aku, gitu. Tadi merubah jiwa itu di situ. Maka kenapa dikirnya napi isbat? Napikan jiwamu adalah kembalikan pada Allah supaya Allah yang wujud, gitu. Jadi kalau kamu bagaimanapun kamu beramal dengan ilmu setinggi apapun, dengan amal sebanyak apapun, tidak mungkin meraih Allah. Karena Allah itu hanya akan diraih oleh Allah, gitu. Maka merubah nasib itu adalah dengan merubah itikadmu yang sebenar-benarnya wujud itu Allah. Maka dikatakan melihat tubuhmu adalah sebetulnya adalah bahwa kita ini adalah hamba, gitu. Pada melihat hatimu sebenarnya adalah hatiku hanya cermin, nah itu cermin Allah. Melihat adalah ruhmu sebenarnya akulah ainullah, hakikatullah, wujudullah. Maka Nabi Muhammad ditegur, ya Muhammad, sebenarnya kamu itu tidak ada, kamu itu aku. Ya, inilah yang dikatakan subhanalladzi asra bi abdihi itu. Beliau jadi hamba. Nah, kenapa kita umatnya malah jadi tuan tadi? Makanya bagaimana mungkin kita adalah seorang tuan harus maka mulailah orang Islam sekarang tidak beradab dalam berdoa. Bukan berdoa lagi sekarang ini orang Islam ini. Apalagi dengan doa setan dan doa sholat duha itu. Ya Allah, kalau ada rezeki di atas turunkan. Kalau ada di bawah keluarkan. Kalau jauh adalah dekatkan. Kalau sedikit banyakin. Kalau haram, halalin. Coba. Itu doa setan itu. Itu bukan doa tauhid tadi semua. Ya. Maka dengan doa itulah manusia akan semakin jauh. Yang diminta rizki, makin ngaco lah kamu. Kalaupun datang istidraj dengan kemarahannya, dengan kemurkaannya. Tadi. Ya inilah yang sebetulnya sekarang ini kita menjadi problem manusia. Islam belangsak, miskin, jadi jongos. Adalah di perusahaan-perusahaan asing di mana-mana. Karena tadi itikadnya salah. Ya, itikad pada Tuhannya salah. Ya. Akhirnya karena kamu yang beribadah, muncullah kamu merasa mulia, merasa soleh, merasa alim. Nah, itulah jadi masalah. Ya. Dan sebegitu kamu berbuat salah, merasa juga maksiat, merasa hina, dan lain sebagainya. Karena itulah ketidaktahuan kepada Allah. Bagaimana Allah itu wujud? Bagaimana Allah itu kidam? Dan kidamnya Allah adalah bukan kidam zamani. Apa itu kidam zamani? Kidam zamani adalah dia ada seolah-olah dahulu dari makhluk yang lain. Ada daur, ada tasalsul. Gitu. Beda, Allah itu bukan begitu. Ada kidam secara idofi. Kidam idofi bapak kita lebih dahulu dari kita. Itu kidam idofi. Tapi kalau kidam zamani, bapak kita adalah lahirnya adalah lebih lama daripada kita. Waktu tadi ya ada waktu ya, ada maka sisi makan, isim zaman. Nah, adapun Allah itu adalah kidamnya kidam zati dan wujudnya adalah wujud mutlak gitu loh. Maka mari kita pahami, nah itulah yang harus kita pahami. Jadi tidak mungkin kita akan merubah nasib dan ini sudah Abah buktikan. Ya, maka pada saat Abah sudah ada dimanapun tadi, karena aku tidak ada, maka bagaimanapun kau akan berdoa kayak apa, kayak baca Quran kayak apapun maksiat. Nah inilah yang kadang-kadang memang kelihatannya kalau menurut bahasa, wah masa baca Quran maksiat, masa sholat maksiat. Tapi itulah kenyataan. Karena kita ini tidak ada masalahnya. Kana Allahu wala syai'a ma'ah wa huwal ana ala ma'alaikan. Dahulu Allah itu sendiri dan sekarang pun sendiri. Dan kita adalah wujud arad, hanyalah untuk dia untuk memperlihatkan kenyataan ada wujud dirinya. Kita dianggap bayangan yang kurang ajar, kamu bercermin. Tiba-tiba yang dicermin itu ngomong bahwa dia yang ada. Coba menurut kamu gimana tuh? Kita ini kan cermin, bayangan, sebut arad.
Arad itu baru wujudnya. Tiba-tiba yang dicermin itu ngaku bahwa akulah yang ada gitu kan. Nah, kan jadi masalah tadi semua. Nah inilah yang harus baginda Nabi kita yang agung dan nabi-nabi sebelumnya. Abdulu ma qultu ana wan nabiyuna min qablillah ilaha illa. Artinya apa? Tidak ada yang lain selain dia. Itulah kana Allah wala syai'a ma'ah wa huwal ana ala ma'alahikan. Dahulu Allah itu ada sendiri dan sekarang pun sendiri. Nah, maka disinilah Allah itu ada, selalu ada. Adapun kita makhluk ada dan tidak ada. Begitu kita ada, merasa menjadi wujud mutlak. Nah, disinilah sampai Allah ingatkan, ya. Maka kata apa dengan kaitan dengan doa? Jangankan doamu, doa Nabi Muhammad nggak diijabah untuk orang lain, untuk Abu Thalib. Nangis Nabi 3 tahun sahabat, minta Abu Thalib beriman. Selama Abu Thalibnya tidak mau merubah, nggak bisa. Maka kamu yang harus merubah. Jangan minta doa Abah, jangan apa bahkan kalaupun ada Nabi Muhammad di sampingmu sekarang, kalau kamu nggak berubah, nggak bisa berubah. Misalnya kamu sekarang kepada Abah, anggaplah kamu tuh bohlam 5 watt. Ya. Dan katakanlah apa Allah itu PLN gitu. Abah diminta oleh kamu suruh doa supaya kamu menjadi orang yang masuk makmur. Selama kamu bohlam kamu nggak ganti tuh. Nah, itulah maka itu masalahnya. Jangankan Abah, Nabi Muhammad nggak bisa. Sampai Allah tegur ya Muhammad tadi apa namanya innaka la tahdi aman ahbabda walakin Allah yahdi may yasha. Jadi inilah ya bahwa itulah innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi, kecuali si jiwa itu merubah itikadnya, yang ada bukan kamu. Maka itulah beda jiwa dan ruh kata Abah juga. Kalau apa ruh itu anggap setrum di rumahmu. Apa itu jiwa? Itu hidupnya yang ada pada kulkas, pada TV, pada magicom, pada itu jiwa namanya. Dan si jiwa itu selalu punya posisi 2, wa nafsi wa masawaha falhamaha fujuraha wa taqwaha. Magicom itu bisa jalan, bisa enggak, bisa bikin nasi, bisa gagal gitu loh. Kan itu si jiwa tadi. Maka pada saat yang dirubah itu adalah itikad bahwa sebenar-benarnya jiwaku ada sebagaimana Allah menegur Muhammad, ya Muhammad, kamu tuh nggak ada, akulah yang ada itu, kamu itu aku loh, gitu. Al insanu sirri wa anna syirrahu gitu. Nah, kalau ini sahabat nggak kamu rubah itikad ini, maka dikatakan Tuhan Syebul Qadir, walaupun kamu ngaji 1000 juta kitab, tetap saja nggak manfaat. Walaupun kata Abah kamu itu khotam Quran setiap menit 1000 khotaman, tetap aja nggak ada gunanya. Ya Allah ya Karim. Jadi bahasanya ginilah, kamu kalau seandainya ngambil listrik itu nyolong dari PLN gitu, nyalanya itu nyolong, gitu. Gitu. Maka 1000 tahun lampu terang dipakai ngaji olehmu itu haram gitu. Tadi semua. Karena kamu nggak nyadari. Harusnya kamu sadari lampu itu, setrum itu punya PLN, maka kita harus bayar gitu. Tadi. Coba pikirkan. Tadi kan kita sudah mencuri. Kita ini merampok hak Allah. Dan tugas kita ini di alam dunia mengembalikan itu. Makanya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita milik Allah, wa inna dan semuanya milik Allah, ilaihi kepada Allah lah, roji'una dikembalikan. Itu saja. Tadi semua bukan sibuk kalau sholat, sibuk ruku, sujud. Tapi nggak sadar siapa yang ruku, siapa yang sholat, siapa yang sujud, siapa yang ke kantor, siapa yang ke kebun, siapa yang ke sawah, siapa yang melihat, siapa yang ada, siapa yang mendengar, siapa yang ngomong, siapa yang hidup. Coba. Padahal Qur'annya dibaca, dorau wala naf'an wala mautan wala hayatan. Tidak ada yang bisa memberikan darurat, tapi kamu takut dengan apa yang selain Allah. Tidak ada yang memberikan manfaat, malah kamu nyarinya makhluk melulu. Coba kadang-kadang orang kita ini sekarang nggak tahu ngajinya kayak apa, saya bingung saya kadang-kadang. Katanya ingin berubah, tapi selalu dilihat makhluk dan makhluk. Tadi semua, ya. Kalaupun kamu ingin meminta tolong pada makhluk, tapi kamu sudah benar pandangannya.
Kamu pandang lagi kayak Abah. Jangan lagi pandang Abah. Abah tidak ada. Coba kalau kamu pandang Abah, Allah. Gitu. Wujudnya Rasulullah. Barulah. Tapi kalau kamu pandang Abah sebagai makhluk, ayo syirik lagi aja. Belum apa-apa. Nah inilah itikad ini ya Allah ya Karim. Dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad ini yang diajarkan. Kalau raja sekarang diajarkan macam-macam. Inilah itulah tadi semua. Modul untuk mengoperasikan tubuh diapalin 30 juz. Tapi nggak dipakai buat tubuhnya. Kan aneh gitu. Itu diturunkan karena dia menciptakan tajali pada tubuh ini, maka untuk mengoperasikannya ada yang disebut dengan itu tadi. Kalau kamu unboxing, nah, pada saat kamu unboxing keluar dari perut emakmu, di luar itu udah disiap tuh tadi 30 juz buat mengoperasikannya. Maka dimulai dari Al-Fatihah, masuklah Alif Lam Mim, masuklah Al-Baqarah, masuklah Ali Imran, masuklah An-Nisa, masuklah Al-Maidah. Itu semuanya itu sebetulnya perjalanan semuanya. Sampai nanti di penghujungnya kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Khotam tuh kamu udah tuh. Itu ngaji namanya tadi semua. Bukan hayo ngitung-ngitung huruf. Tadi semua. Abah kasih tahu, kita ini udah korban Yahudi. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kita ini sudah dibelokkan dari Tuhan kita dengan Zionis. Kita malah disibukkan ritual. Tapi dihilangkan Tuhannya. Padahal Allah dan Rasulnya bukan begitu ngajarnya. Tadi semua. Maka pantas kata Allah. Walaqad darana li jahannama kasiron minal jinni wal insi. Kasiron Allah mengatakan. Allah mengatakan lakod lagi. Seolah memastikan. Maka jin dan manusia itu adalah paling banyak masuk neraka jahanam. Tadi, kenapa neraka jahanam? Karena tadi masih syirik. Syirik dalam sholat syirik, dari ibadah syirik, tadi semua. Akhirnya inilah ya sahabat, ya tadi semua ya. Mari kita kembalikan kepada ajaran Allah dan Rasulnya. Tapi pada saat ada orang yang mengajak kepada Allah dan Rasulnya, dianggap sesat. Dan memang begitu dari dulu juga. Nabi mana, Rasul mana yang nggak disesatkan pada saat ingin ngajak kembali pada Allah. Sampai ratusan Rasul Nabi Bani Israel dibunuh oleh orang Bani Israel itu. Apa Nabi Musa nggak dikejar-kejar Firaun? Apa Ibrahim nggak dikejar Namrud? Tadi semua. Apa Nabi Muhammad nggak dikejar Abu Jahal? Dikafirkan Abu Jahal. Tadi semua. Maka peganglah prinsip Nabi. Kalau kamu dikir dianggap sesat, berarti kamu udah benar. Kalau kamu berilmu dianggap sesat, berarti kamu sudah benar. Itu saja. Jangan pandang kamu mayoritas, ya. Maka lihat dalam surat Al-Kahfi, ikutlah yang sedikit. Tadi, nah sekarang kaidah oleh mereka, ikutlah jamiah. Jamiah kalau salah buat apa? Tadi semua. Apa artinya tanah satu truk? Ya, kalau tanah, tapi mendingan berlian sedikit kelingking. Dan itulah selalu Allah katakan qalila, 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 dikit. Sedikit orang yang bersyukur, sedikit orang yang ngerti, sedikit orang yang paham. Sampai kata Allah buat perumpamaan tadi dalam Al-Quran, sedikit mereka yang mengambil perumpamaan. Bahkan mereka banyak yang sesat dari perumpamaan Allah. Tadi. Jadi kalau Abah sekarang ini kalian bisa ada orang yang mensesatkan, berarti alhamdulillah. Berarti sebagai Nabi Muhammad disesatkan oleh Abu Jahal. Kan orang yang selalu ingin mengajak pada tauhid itu dari dulu sahabat. Nabi Ibrahim sampai dibakar. Coba kurang apa contohnya? Nabi Zakaria sampai digergaji. Tadi semua. Nabi Yusuf ada dibui. Itu loh. Tapi itu kisah syariatnya. Maka hari ini kata Abah juga. Kenapa di bulan Muharram ini kita harus berubah? Berubah itikad. Kalau kalian ingin berubah. Jangan lagi kamu tadi. Merampok hak Allah wujud. Tadi semua, ya. Ingat. Kanallahu wala syai'a ma'ah. Dahulu Allah hanya ada sendiri. Wahuwal ana ala ma'alahikan. Dia pun sekarang hanya ada sendiri. Tugas kita sebisa mungkin menghilangkan keberadaan kita itu. Ada yang tidak ada. Karena segala ada yang tidak ada, sebenarnya tidak ada. Ingat itu. Maka kita ini adalah kalaupun kodim adalah kidam, adalah kodim zati dan zaman saja. Hanya lebih dahulu dari orang. Nah, gitu. Nah,
Tetapi secara zat, kidam hanya Allah lah, wal awal, wal akhir, wal dhahir, wal batin. Jadi keberadaan makhluk ini sahabat, kenapa tagoyur makhluk ini berubah terus? Ada yang diam, ada yang gerak tuh. Berarti ada yang mendiamkan, ada yang menggerakkan, ada yang mengadakan, ada yang menghilangkan. Berarti ada yang mutlak itu satu. Nah itu yang kamu harus berubah itikadnya. Sampai Nabi Muhammad pun tidak pernah berdoa, tidak pernah sujud ruku. 13 tahun hanya cari dia aja. Siapa aku ini, siapa Allah. Sama Nabi Ibrahim semua juga. Ini baru aja balik sudah pengen didoktrin sama gurunya. Surga, neraka, gini semua. Ya inilah. Orang Islam sekarang ini sudah jauh daripada agamanya sendiri. Ya. Kalau sukses sih nggak apa-apa. Cuma kita nih sekarang realita. Kenyataannya. Gagal. Udah gagal. Kita menjadi negara 86 ke tingkat dari 90. Coba bayangkan. Padahal sebetulnya orang kalau ngerti Allah pasti bahagia. Pasti bahagia. Tadi semua dan pasti kaya sebenarnya kan Allah itu tidak punya sifat miskin. Lihat Asmaul Husna, ada nggak nama Allah? Susah. Tapi hati-hati, nggak ada juga Allah itu punya nama dengki, iri, hasud. Nah inilah berarti sebenarnya yang jangan-jangan kita ini memang iblis. Sebenarnya kita ini manusia ini. Maka kenapa dari Qurannya sini Adam iblis, Adam iblis, Adam iblis. Nah di Muharram ini mari kita jadi Adam. Supaya kita ngaku manusia tapi iblis. Itulah kenapa kita selalu merasa anak khair, aku lebih baik, aku lebih soleh, aku lebih ngerti, nah itulah. Berilmu pun menjadi salah pada saat kita nggak ngerti siapa diri kita. Beramal pun menjadi salah pada saat kita nggak ngerti siapa diri kita. Tadi semua. Jadi bukan masalah amal. Tadi, tapi ngerti dulu. Iya, inilah yang harusnya di awal. Awal wajibin, coba bayangkan. Awal wajibin, yang awal yang wajib. Kalau dalam kitab apa? Fa'alamu ayyuhal ihwan annal asla wal asasa huwa ma'rifatul ma'budi qabla ibadatik wa dzalika haqiqatu makna syahadah. Hei ihwan, yang dasar, yang pokok, yang harus kamu pahami adalah mengenali Tuhanmu dengan sebenarnya sebelum kamu melakukan ibadah. Karena tadi wong ibadah tapi disiksa, kan bahaya. Kamu udah capek, maka tapi karena banyak orang saum tapi hanya dapatkan haus dan dahaga. Coba kurang apa sih Rasul kita yang tercinta itu mengajarkan kita? Banyak orang sholat tapi nggak sholat, banyak orang saum tapi iftar, tapi banyak orang iftar tapi saum tuh. Tadi sahabat, ini masalah ilmu nafi, ilmu wujud, ilmu ma'rifat. Siapa yang ada? Hanya dia yang ada. Berubah itikad. Makanya kata Allah, innallaha la yughayyiru ma biqaumin. Allah tidak akan merubah nasib satu kaum, ya. Tidak akan merubah. Kalau kamu yang merubah dirimu sendiri. Merubahnya bagaimana? Tadi, aku tidak ada, yang ada hanya Allah. Maka tadi sahabat, kenapa? Baginda Nabi berkata, ana Ahmad bila mim. Aku tuh ahad, aku tuh Allah gitu. Bahkan dalam sebuah dalil Qudsi Allah Nabi Muhammad ditegur, ya Muhammad kamu nggak ada kata Allah. Kamu tuh aku. Akulah kamu itu. Itu sampai kata al insanu siri, insan itu Muhammad. Al insanu siri wa ana syirahu. Aku kamu, kamu aku gitu. Maka disinilah sahabat, maka pahami itu. Muhammad itu juga kita. Sama kita juga Muhammad ini. Maka sebenarnya Muhammad itu berarti Allah. Allah itu Muhammad. Maka tadi kun sholli ala Muhammad. Pada kata apa? La ilaha illallah. La ilaha illallah adalah apa namanya? Muhammad wujudullah ini. Muhammad wujudullah. Hanya dengan tubuh Muhammad itulah kamu akan selamat. Maka dalam hadis qudsi yang lain, selama wujudmu tidak bertubuh Muhammad, kamu akan hancur oleh tanah. Diancam oleh tanah. Setiap hari dia tanah berdoa 3 kali. Ya Tuhan, ya Allah, masukkan orang itu bertubuh iblis itu. Karena kamu belum punya itikad, kepala kamu itu mim, dada kamu itu ha, udal kamu itu mim, kaki kamu itu dal, Muhammad. Tapi hidupnya alif lam lam, maka tubuh kamu adalah syahadat. Menyaksikan sebenar-benarnya Muhammad
Nih Muhammad. Dan sebenar-benarnya Allah hidupnya pada sini. Ini gula nih. Hidupnya adalah manis. Begitu baru kamu bisa berubah. Dan Allah sudah mengatakan wabtagi fima ataqallahu darul akhirah. Dari apa yang telah Allah anugerahkan apa? Jasad dan ruhmu. Jadikan negeri akhirat. Artinya apa nih guys? Allah darul akhirah itu. Wal awal wal akhir. Awal Allah, akhir juga harus Allah. Jangan ragu. Bukan ngapalin hijib lah, itulah, istighosah, roti, apalagi roti. Makin kamu baca, makin musyrik lah kamu itu. Apalagi tadi semua. Coba mari luruskan. Karena sekarang udah nggak bisa lagi, kita punya alasan. Kita udah gagal. Bahkan nanti kamu akan lihat nih, akan mulai tuh. Sekarang kan ramai di pondok-pondok pesantren, guru-guru ngaji, guru tahfidz. Coba bayangkan, mereka yang tiap hari ngurus Quran, malah maksiatnya kayak begitu. Puluhan santriat. Coba, ini kamu tuh mikir coba dalam beragama itu. Coba, bayangkan. Kata Abah juga, lembaga yang paling mulia, Departemen Agama. Tapi yang paling korup. Bahkan Quran dikorup, haji dikorup, Menteri Agamanya dibui. Mikirnya, kiai-kiai dibui. Gara-gara uang bos. Terus berdampak nggak baca kitab mereka itu? Nggak ada sama sekali. Mereka hanya setan-setan bertubuhkan kiai saja. Bersorban. Nah inilah akhir zaman. Kita udah nggak usah ragu-ragu lah hari ini. Karena kenyataan kita gagal. Apalagi sekarang yang Abah khawatirkan kalau kita nggak rubah tauhid sekarang. Makin ke depan perang akan terjadi. Persaingan akan makin kuat. Kamu membutuhkan iman untuk hidup di zaman itu. Tadi semua. Untuk bekerja saja kamu harus bersaing dengan AI. Untuk bekerja saja kalian harus bersaing dengan robot. Kalian masih pemikirannya cepat kayak begitu. Bagaimana bersaing dengan AI, dengan robot. Dunianya sudah masuk kepada postmodern. Sekarang era digital. Maka Abah melihat bahwa kelihatannya ini tahun 35 tahun yang akan datang, tahun 40 itu adalah bahwa 80% penduduk bumi akan diganti. Dan itu janji Allah. Karena kalian nggak siap. Selalu salah dalam itikad. Malah sibuk, ada tadi jualan ayat, sibuk aja ngapalin Al-Quran. Buat apa? Tadi semua. Iklan di setiap apa-apa adalah iklan Al-Quran. Bukan itu, tapi tubuhmu tidak pernah jadi Al-Quran. Inilah karena salah itikad. Tadi semua. Tajwid nggak dipakai. Hanya untuk baca Quran. Tapi tubuhmu huruf hijaiyah. Nggak ngerti bahwa tubuhmu Al-Quranul Qadim. Dan Allah nyuruhnya baca Quran ini. Bukan Quran itu. Quran itu hanya buat patokan. Karena Quran itu buat petunjuk, hudan, buat ini. Ini yang dipakai, ini TV-nya. Itu adalah SOP-nya. Ini malah sebaliknya. Ya Karim. Gagal lah, sudah. Tadi semua, ya. Kamu kayak apapun jagonya kiroat, nggak ada gunanya. Karena Tuhan nggak minta begitu kok. Abah baca tempo hari ada 6 ayat. Sampai kata mereka, kalian itu bukan ahli syair. Buat apa dinyanyi-nyanyi? Allah sendiri yang ngomong tuh. Tapi kenapa sekarang ini orang Islam ini ngikutin irama-irama orang tadi semua, tapi isinya malah dilupakan. Itu ya Mas siapa ya Imron. Jadi kalau kamu mau merubahmu, dengerin kata Abah tadi. Kembalilah pada Allah. Bagaimana kembali pada Allah? Nafikan dirimu. Dalam hatimu selalu katakan, aku Allah dan diriku tidak ada. Jangan ragu, apa tanggung jawab dunia akhirat. Aku Allah. Tapi jangan kau ucap, aku Allah. Bukan. Karena Nabi Muhammad pun tidak begitu. Ana Arab bila ain. Aku Rob. Al-Halaj juga mengatakan, ana Rob. Syekh Siti Jenar pun mengatakan, ana al-haq. Itu adalah bukan sesuatu yang buruk. Abu Yazid Bustami juga begitu. Kemudian juga siapa yang dari Turki itu juga sama. Ya, Jalaluddin Rumi. Coba, karena kita ditakut-takuti oleh orang-orang yang tadi, yang sudah ilmunya rusak oleh Zionis tadi semua. Akhirnya kita kehilangan Tuhan, sibuk dengan ritual. Ibadah tanpa ruh tadi semua ya. Mari kita adzan. Itulah kan kata syaitu lah kanallahu ala wala syai'a ma'ah
wa huwal ana ala ma alaikan. Dan segala apa yang di alam ini, kata Abah juga, hanyalah sebuah pelajaran. Maka kata Allah, wa mal hayatud dunya illa mataul gurur. Jadi semua ini kamu akan kaya kok, kata Abah juga. Benar tadi semua. Kamu akan nggak ngerti bagaimana cara Allah memberi rizki. Kan Allah sudah katakan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu. Apa artinya min haitsu la yahtasib? Enggak usah sebenarnya. Tapi jangan sampai kamu menjadi pemalas. Karena nanti ada tajrid, ada asbab. Orang yang asbab tetap asbab, tapi asbab kamu tetap, yang ke sawah itu Allah, gitu itikadnya. Yang ke kantor Allah, yang jadi dokter Allah, yang jadi tentara Allah. Maka inilah wahdaniyat fil af'al, wahdaniyat fil asma, wahdaniyat fil sifat, wahdaniyat fil zat. Kalau nggak begitu, kamu bayangkanlah ke kerajaan dalang, semua satu peti itu hidupnya ada satu dalang. Rupanya hanya dirubah-rubah tadi semua, ya. Walaupun dinamain si Cepot, itu Sunandar, itu dalang itu. Cepot ya dalang, Arjuna ya dalang, Rahwana ya dalang, yang baiknya dalang, yang maksiatnya dalang. Maka tadi kenapa begitu banyak ulama-ulama tasawuf seperti apa dalam kitab Risalah Kusyairiyah, dalam atau Iful Isyarah, ya, Imam Kusyairi, orang maksiat malah lebih baik asal dia ngerti bahwa dia tidak berdaya, bahwa dia itu wayang. Apa yang bisa dilakukan wayang tadi? Maka itulah Allah so ingatkan, aku mengampuni dosa-dosa kalian. Rahmatku lebih besar dari dosa kalian. Orang yang berdosa dan dia menyaksikan Allah itu rahmatnya jauh lebih besar, Allah lebih senang pada orang pendosa itu. Itulah kenapa sahabat, banyak pendosa menjadi orang mulia. Karena dari pintu dosa itulah orang merasa hina. Dan dia butuh pada Allah. Pada saat Allah dianggap, diangkat oleh Allah. Tuh. Ingatkah zaman Nabi Musa? Pada zaman Nabi Musa ada seseorang, sahabat, yang mana orang tersebut adalah penjahat, perampok, pemerkosa. Sehingga datanglah pada seorang rahib. Kata saat itu, ya rahib, saya ini udah bunuh 99 orang. Kira-kira saya kalau mau tobat diampuni enggak? Wah, kata rahib itu, mustahil kamu itu. Kamu udah nggak bisa. Ya kan pernah terjadi juga zaman Nabi Muhammad pada pemuda Ansor. Oh, tidak bisa pemuda, kamu ini telah melampaui batas. Allah marah kan. Hei Muhammad, pemuda itu aku yang menciptakan. Sama sekali kau tidak bisa menentukan hukum kepada dia. Coba kalian mengerti hukum tauhid. Nabi Muhammad itu sering dimarahin, kalau bahasa dimarahin. Tadi semua. Termasuk Nabi Muhammad pulang dari Taif. Dimarahin juga sama Allah. Bahasanya begitu. Itu bahasa syariat, bahasa sanepan. Harus ngerti lah bahasanya. Maka disinilah kita harus ngerti. Mana bahasa syariat, mana bahasa torikot, mana bahasa hakikat. Apa? Nabi Muhammad doa, ya Allah, aku minta kepadamu orang-orang tua itu beriman. Kalau enggak bapaknya barangkali anaknya. Kalau enggak anaknya barangkali cucunya. Kalau enggak cucunya barangkali buyutnya. Itu kan doa Nabi Muhammad. Ditegur oleh Allah. Hei Muhammad, so tahu amat kamu. Kalau aku ingin berkehendak semuanya iman, aku dengan mudah bagiku iman. Aku senang saja dengan permainan ini. Ada yang kujadikan satpam, ada yang kujadikan perampok. Biar nanti ada satpam, ada kerjaan, perampok, ada kerjaan. Ya Allah, ya Karim. Bukan masalah dosa. Kalau udah ada ampunan, terus apa masalahnya dosamu itu? Kan masalahnya tadi. Kalau seandainya perampok, kalau presiden sudah mengasihan gerasi, terus di mana salahmu itu? Coba mari itikadnya kepada Allah itu begitu. Dan Allah ternyata lebih suka diakui walaupun dengan maksiat, sahabat. Nah inilah yang harus dipahami tentang hukum Tuhan. Ya, maka disitulah kenapa iman pada qada dan qadar khairihi minallah wa syarihi minallah. Yang peran baik dalang, yang peran buruk dalang. Si Rahwana pun ucapannya, perbuatannya, geraknya, dia membunuhnya sekalipun. Dalang itu yang melakukan. Inilah tauhid. Dan tanpa tauhid kalian akan gelisah dengan dosa. Kalian akan sombong dengan amal. Itulah yang dikatakan oleh Syai'illah. Pada saat amal itu kamu sembunyikan takut oleh manusia, riya, hancur juga itu amal. Pada saat amal kamu ingin perlihatkan, syirik, hancur juga itu amal. Terus kalau begitu, disembunyikan salah, diperlihatkan salah. Kembali pada Allah. Kalau sudah Allah yang melakukan, ditonjolkan Allah, disembunyikan Allah. Karena Allah adalah batin, Allah juga dohir. Tuh, aman udah. Tadi semua. Sedikit yang dibuat oleh Allah, besar.
banyak yang dibuat oleh kamu. Sia-sia, tidak ada. Mari kita nih. Kenapa? Yuridullah bikumul yusra wala yuridu. Manusia ini maunya yang susah saja. Ada haji hakikat yang mudah. Yang sebetulnya arafu kenali. Oh ini abring-abringan ke sono jauh-jauhan. Dari mana itu landasannya? Perintahnya aja dalam Quran. Wa'adin pinnas. Tadi ada hijul bait. Kemudian walillahi ala nas. Hijul baiti man istata'a ilaihi sabila. Panggilannya saya kepada manusia. Kalau sudah kepada manusia, seluruh manusia. Berarti coba kalau seandainya panggilannya kepada Islam, ya ayyuhal aslamu, ya ayyuhalladzina amanu. Bisa ke sana, tapi ini enggak, ya ayyuhannas, artinya semua manusia harus kenal dengan Allah. Nah inilah akibat tidak kenal tauhid, manusia dijajah oleh manusia. Manusia buang-buang duit untuk sia-sia. Padahal Nabi Muhammad mengisahkan orang yang haji mabrur itu malah yang nggak pergi ke sono, tapi berguna buat lingkungannya. Abdullah bin Abdul Mubarak. Setiap ada tetangganya diberikan. Kata Nabi itu haji mabrur. Ini karena memang tujuannya ibadahnya udah main-main. Umrohnya tadi. Kamu harus ngerti nggak? Abah punya teman yang kerja di Arab Saudi itu. Sebetulnya kenapa sekarang itu sengaja dibatasi? Itu politik. Supaya nanti 100.000 orang dari Indonesia itu tiap bulan berangkat sono. Karena mereka itu jadikan kayak Bali, Mekah itu. Ngerti nggak? Kamu tahu nggak itu Mekah itu hotel itu punya siapa? Itu punya Yahudi. Yang bangun juga Yahudi. Yang punya juga Yahudi. Coba bayangkan. Kerajaan Arab Saudi juga Yahudi. Coba. Makanya tadi. Di samping masjid. Kasih mall. Aduh. Ya silakanlah. Kalau kata Abah sih mendingan ke Hawaii Abah mah tadi semua. Ya. Inilah karena agama dibangun dengan ketidaksadaran. Tadi semua. Akhirnya harusnya ada yang bermanfaat. Memberi saudara kita. Maka sekarang Abah setiap mau umroh bangun pondok orang. Setiap mau haji bangun pondok orang. Karena begitu contoh Nabi. Kata Nabi lebih baik adalah memberikan yang bermanfaat. Ya. Dan Abang itu juga Wali Songo. Coba kamu cek Sunan Kalijaga. Berapa kali mau pergi haji ke Mekah. Dilarang oleh Maulana Maghribi. Dilarang oleh. Coba silakanlah ya. Tadi kiranya Abah meracuni orang-orang yang punya usaha haji lagi tadi semua. Ya. Ini Abah yang memberikan penyadaran pada kalian sepenuhnya. Apa haji itu? Apa sholat itu? Apa saum itu? Apa wudhu itu? Apa Allah itu wujud? Sehingga tugas kita di dunia ini apa sebenarnya? Itu. Nah inilah yang maka dikatakan oleh Syaikhul al-aqwanu dhahiru hagiratun. Alam ini adalah tipuan. Nah ini banyak orang tertipu tadi. Dia surat Al-Baqarah suruh disembelih dirimu itu. Akhirnya jadi sapi. Begitu ditarik ke Arab Saudi. Diperah di sana kamu ngeluarin real tuh. Tadi semua. Supaya miskin. Tadi semua. Karena nggak disembelih sapi sehingga sadar-sadar gitu loh. Akhirnya tadi susunya diperah. Dagingnya diambil. Tadi semua. Ditenok. Dituntun aja kayak sapi. Nah, inilah akibat hilangnya kesadaran. Padahal Tuhan ingin memuliakan dirimu. Walaqad karomna bani Adam. Maka al-aqwanu dhahiruha adalah girrotun wa batinuha ibrotun. Adalah sesungguhnya lahirnya ada tipuan dan batinnya pelajaran. Maka kita ini mau gimana tadi semua ya. Makanya mari kita lihat bahwa sesungguhnya yang sebenar-benarnya ada itu siapa sih? Nah itu kan tadi. Makanya fal yajibu adalah pihak ta'ala al-wujud wadidduhul adam. Maka Allah itu hak adalah ta'ala adalah al-wujud, lawannya adalah al-adam. Wadalilu ala dalika wujud hadihil makhlukat. Dalil atas Allah Ta'ala itu ada, yaitu adanya semua ciptaan alam. Tapi ini adalah juga kalian jangan, sebenarnya Allah dalil adanya alam, bukan alam dalil. Maka kata Abah masih, ya tidak apa-apa, misalnya Abah, Syekh Nawawi Al-Bantani ini di kitab Tijan ini. Sebenarnya bukan alam dalil adanya Allah. Allah dalil adanya alam. Apa? Wujudnya. Tadi semua. Makanya disinilah yang dikatakan al-kaunu kulluhu zulmatun. Ya. Al-kaunu seluruh kaun itu zulmatun. Ya. Tidak ada wa innama ana rohu duhurul haqiqihi. Jadi adanya hidupnya. Semua kaun itu karena adanya Allah. Ingat itu. Itu yang harus kamu rubah. Aku ini tidak ada kalau nggak ada Allah. Inilah aku, inilah wujudnya Allah. Ainullah, hakikatullah.
kalamnya Allah, basornya Allah, samanya Allah. Nah, yang Abah sudah rasakan sahabat ada pada saat tadi semua, bahwa sekarang melihat, mendengar, kamu nanti akan gagah bisa mendengar dari jauh. Kamu bisa melihat jauh. Karena penglihatanmu bukan penglihatanmu. Kau mendengar jauh. Karena kau bisa mendengar apapun sesuatu yang kau ingin dengar. Alam ini. Karena bukan lagi pendengaran dirimu. Bahkan kamu kaya. Ya, karena Allah itu sifatnya Ghaniyun, Mugni, Rozak, Fatah. Kamu yang ada kamu terus. Baru sholat rakaat 4 rakaat duha aja sudah merasa mulia. Nah ini ketololan. Tadi. Maka dijelaskan kalau kamu adalah, maka dalam tijan yang dikatakan adalah al-wujudu adalah al-zati bima'na anna wujudahu ta'ala lidatihi la li illati ay anna al-ghairu laisa al-mu'asyiran fi wujudihi ta'ala wa laisa al-murad wa anna zata asyarat fi nafsiha idla yakulu lahu akilun ila an qala wa amal wujudu adalah ghairu zati li wujudina fahuwa bi fi'lihi ta'ala. Sifat yang pertama adalah wujud, maksudnya wujud zatiyah. Ya, bukan karena ilat, ya. Bukan li zati la li illati. Ya, jadi bukan karena ilat, maksudnya Allah tidak memberikan pengaruh apapun terhadap wujudnya Allah. Jadi kita ini, kamu tuh sholat, emang kamu pikir dengan sholat kamu bisa mengasihi Allah? Tadi semua. Kamu pikir dengan doa kamu itu bisa, itu kalau seandainya begitu, kamu anggap Allah itu makhluk. Nah inilah kebodohan orang Islam sekarang. Kamu berdoa kayak apa, mau sholat kayak apa, karena orang kamu ada diadakannya adalah jaiz bagi Allah. Cek Allah, gua iseng aja ngadain lu. Tadi semua, mau gua adain, mau gua hilangin, terserah gua. Karena tadi, karena Allah wala syai'amahu wal ana, wahwal ana ala ma'alahikan. Gua sendiri aja anteng. Hadis semua kita so ada, apalagi yang suka takbir, Allahu Akbar, kayak so Islam, bela Allah, Allahnya dibela. Coba, Allahu Akbar, ini setolol-tololnya orang bela Allah, bela Islam. Islam harusnya bela kamu, Allah yang bela kamu. Tadi semua ini ketololan tauhid tadi semua, ya. Maka banyak hal sahabat, ya. Bagaimana cara kita meyakini adalah watarkibud dalil, ya, antakulal alamu hadisun wa kullu hadisin, ini dalam kitab Tijan, ya, wa kullu hadisin lahu saniun, ya, adalah tuhrijun natijatal alamu lahu saniun hada huwa dalilul aqli. Jadi penerapan bukti wujudnya Allah adalah cara engkau mengatakan bahwa alam itu bersifat baru. Al-alamu hadisun, ya. Wa kullu hadisin, dan tiap-tiap baru lahu saniun adalah butuhkan tukhrijun natijatal alam lahu saniun hada huwa dalil, adalah membutuhkan zat yang menciptakan, maka akan mengeluarkan kesimpulan bahwa alam itu ada penciptanya. Dan merupakan dalil akli, hanya sebatas dalil akal. Tapi maka itu nanti dalam kitab Kidam, bahwa alam ini kidamnya adalah kidam idopi, kidamnya adalah kidam zamani. Beda dengan kidam Allah. Kalau Allah itu ada dan tidak ada yang mengadakan, gitu kan. Nah kita adalah adanya disebut ada arad, ada baru, ada yang diadakan, yang nanti tidak diadakan. Nah itikad itu melatih kamu. Coba bagaimana cara itikodnya? Kamu duduk setiap malam itu nafikan. Anggaplah diri kamu baju. Sebenar-benarnya baju ini adalah fiilnya kapas. Sebenar-benarnya hati ini asmanya kapas. Sebenar-benarnya benang ini sifatnya kapas. Dan sebenar-benarnya aku adalah kapas, begitu. Sebenar-benarnya tubuhku ada fiil Allah. Sebenar-benarnya hatiku asma Allah. Sebenar-benarnya adalah ruhku sifat Allah. Dan sebenar-benarnya akulah Allah. Begitu. Terus kamu muter begitu. Tadi. La ilaha illallah dalam hatimu, tekuk lidah.
La ilaha illallah Muhammad wujud, berarti akulah Muhammad tuh. Kalau kamu nggak Muhammad, bagaimana mungkin kamu Udin, Usman, Maman, Nani, tadi Sari, Lili bisa merubah nasibmu? Inilah persoalan tadi. Sementara Abah baca dalam buku-buku mereka tadi adalah mereka lebih mengerti kata Jack Ma, I am nothing. Kamu jangan berisik kan ke sana. Nah, ya, aku ini tidak ada tadi. There is something very strong. Tadi, I'm nothing without him. I cannot live without him. I cannot reach without him. Tuh, I'm do nothing. Saya tidak berbuat apa-apa. Kata Jack Ma lo itu. Kamu sok kiai, sok apa? Justru kamu yang sholat, kamu yang puasa, kamu yang ibadah, kamu bilang aja Jack Ma kafir. Tadi semua. Dia bilang, oh kan ini Homer. Apa lagi Homer itu? Tadi semua. Kalau orang sudah memandang Homer itu Allah, Tuhan. Coba. Mana kamu memandang Homer ada sebagai Homer? Tadi semua. Nah inilah kadang-kadang orang itu suka nggak ngerti. Begitu dikit aja, begitu ngomongin daging babi, haram. Tapi maling mah di kantor, bukan daging babi. Nah ini ada orang Islam sudah aneh. Tadi semua. Coba orang Depok dikasih mah, hidangkan daging babi. Pasti nolak. Wah nggak mau, daging babi, haram. Tapi begitu ada duit, meleng. Bahkan duitnya duit buat mencetak Al-Quran, udah dibadog. Coba, itu bukan lebih parah dari daging babi itu. Itu 1000 babi itu. Maling korupsi Al-Quran itu. Inilah kadang-kadang karena manusia itu hanya melihat makhluk-makhluk. Coba, mana akan berubah? Akhirnya sekarang makin terpuruk kita ini. Tadi semua. Ekonomi sudah dikuasai. Sekarang apa yang bukan nggak dikuasai? Kalau bukan di sini Korea, Jepang, Cina, Yahudi, tadi Israel, Eropa, tadi semua. Tadi. Kita ini udah jarang sekali di sini ada PT Mamad, PT Ujang tadi, motor misalnya Abdullah gitu ya. Motor Supardi gitu, ini motor Suzuki, Yamaha, mobil Honda yang ayo sadar sahabatku. Abah kasih tahu aja, kalau kalian mau dengar Abah baca buku David Hawking, membaca pikiran Tuhan, Masya Allah. Coba, David Hawking begitu dalamnya memahami tauhid, termasuk orang yang menemukan unsur terkecil adalah quark, sebelumnya adalah boson, sebelumnya adalah proton, elektron, sebelumnya adalah disebut atom. Tuh. Mereka menemukan Tuhan real. Bukan hanya kira-kira kalau mereka itu. Dan kamu suka main nuduh aja, maka justru mereka, oh kenapa minum Homer? Siapa bilang? Oh mereka jinah, siapa bilang? Ini sahabat nih dalam hukum nikah, lihat sebenarnya kalau kalian buka, banyak orang nikah tapi jinah. Tadi semua. Kalian, tadi. Sekarang ini dalam hukum pernikahan nanti Abah akan bahas tadi semua. Ya, perempuan yang sudah nggak mau dituduri suaminya dan lain sebagainya, bahkan maksa. Itu suami yang maksa pada istrinya sebetulnya itu haram, merkosa juga. Dibikin, oh itu kewajiban. Nah inilah karena tidak memahami ajwajan. Sehingga laki-laki boleh kurang ajar pada perempuan. Nggak ada bedanya laki-laki itu. Itu hanya fikih yang bisa mengatakan itu. Nah inilah makanya seolah-olah perempuan itu di bawah dari laki-laki. Nggak ada. Yang Allah katakan ar-rijalu qawwamun 'alan nisa, ruh adalah di atas jasad. Tapi laki-laki dan Allah mengatakan ajwajan. Bahkan wa idkulna ya adamuskun anta wa zauj, pasangan sederajat. Tadi semua. Kita dan perempuan itu sederajat. Siapa bilang kamu boleh nyakiti perempuan? Karena perempuan itu Allah. Tadi semua. Makanya segala hubungan ini harus dengan suka sama suka. Senang, sahabat. Ya. Maka mungkin kalian akan kaget kalau Abah katakan tadi. Ya, seorang pasangan suami istri yang melayani suaminya tidak dengan bahagia, tidak dengan suka. Atau suaminya maksa. Itu perkosaan. Haram sebenarnya. Tapi jangan-jangan kamu saling menyayangi dengan seseorang. Itu makanya kenapa dalam Quran auma malakat aimanuhum, orang yang saling mengasihi dengan cinta merasakan hadirnya Allah. Tuh. Maka kenapa ada nikah batin? Kenapa ada nikah mut'ah? Kan tadi
Manusia sudah terjebak dengan hukum pernikahan, diresmikan oleh lembaga tertentu, tapi untuk masuk dalam penderitaan. Coba deh, ini kalau kita ngerti bab pernikahan dari aspek tauhid, kalian akan ngerti. Karena tujuan nikah itu tauhid, bagaimana laki-laki dan perempuan disetubuhkan tadi semua. Apakah zaman Nabi Yusuf ada KUA? Zaman Nabi Isa ada KUA? Tadi semua. Coba, kamu ngerti nggak hukum pernikahan sebelum Nabi Muhammad? Ataukah zaman Nabi Muhammad? Bagaimana Nabi Muhammad menikahi Sofia, orang Yahudi itu? Ngerti nggak? Sekarang kayaknya hukum pernikahan itu seolah-olah perempuan itu hina, direndahkan, disakiti, dan lain sebagainya. Tadi. Inilah yang tadi semua karena nggak tauhid tadi semua. Ya. Inilah menjadikan sumber ketidakbahagiaan. Ya. Manusia dalam pernikahan tadi semua ya. Jadi pernikahan itu harus dilandaskan. Maka kenapa adab yang buruk di Indonesia adalah dengan nikah paksa atau dengan apa namanya? Maka kayak di Lombok, saya kemarin ke Lombok ada nikah lari. Kalau benar-benar kamu sudah saling menyayangi, kabur bawa tuh pasanganmu. Tuh, asal kamu suka ada mas suka, sayang mas sayang. Karena inti Allah itu. Bagi tauhid itu lebih utama. Bukan masalah tadi semua. Ya inilah ya. Ya, jadi kita harus memahami jadi dalam aspek tauhid sahabat ya. Jadi yang harus kita rubah kamu ada itu yang adanya Allah. Jadi maka kalau tidak demikian berarti segalanya adalah menjadi problem kepada kita ya. Bekerja menjadi sia-sia dari semua. Ma tawaqqafa matlabun anta talibu bi rabbika wala tayassar matlabun anta talibu bi nafsika. Apa yang bisa kamu lakukan dengan dirimu? Kata Syatailah. Tapi ada ma tawaqqafa matlabun anta talibu bi rabbika, dan tidak ada permintaan yang tidak tertahan kalau Allah meminta pada Allah, karena Dia yang ada, Dia yang wujud. Ya, inilah itikad yang harus kamu rubah. Maka dikatakan nah itulah juga termasuk kenapa kalian menderita hari ini. La tastagrib wuku al aqdari madum tabi hadidar fa innaha ma abrozat illa ma huwa mustahiq wa. Nah tadi, janganlah kau merasakan aneh kalau kamu sekarang banyak sulit. Ya tadi karena kamu ada. Itu aja masalahnya. Dan tadi cara menghilangkannya, pahami 4 lapis tubuh ini. Ada tubuh, ada hati, ada ruh, ada syir. Seolah-olah ada kulit sabut kelapa, ada batok kelapa, ada daging kelapa, ada minyak kelapa, begitu. Kalau baju, ada kain, ada benang, ada kapas. Semua itu makhluk, sama juga pada gelas. Ini, ada piilnya, disebut si gelas, ada kacanya, ada biji kacanya, ada kosong, Allah. Semua benda juga sama. Nah, bagaimana cara menghilangkan keberadaan dirimu itu? Makanya setiap melakukan amalia selalu mengatakan kepada minuman apa, pandanglah sebagai Nur Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim, nurullah, nurul Rabbi, bihaqi Nur Muhammad. Karena Nur Muhammad itulah nurullah. Berarti sekarang masukkan minuman, makanan sebagai rahmat pada dirimu. Dari semua. Ya. Kemudian apa namanya juga demikian pada makanan, pada apa. Jangan lagi, oh ini kolesterol, ini darah tinggi. Tadi. Bismillahi syafi, bismillahi kafi, bismillahi ma'afi, bismillahi la yadur ma'asmi syai'un wa huwa samiun alim. Ada lagi. Makanan bisa menyakiti dorro wala naf'an, wala mautan, wala hayatan, wala nusuro. Ada lagi manusia yang bisa nyakitin kamu kalau nggak diizinkan dia. Kalau datang manusia yang nyakitin kamu, lihatlah jalal Allah. Itu saja. Nggak ada manusia yang bisa menipu kamu kecuali nggak diizinkan dia. Kenapa dia diizinkan? Karena dia ingin melunasi utangmu. Kamu telah menipu dia sebelumnya atau di zaman sebelumnya. Hanya itu sahabat hidup ini. Jadi kalau hari ini banyak kamu penderitaan dari orang menipu, menempeleng, mengambil hakmu, percayalah itu ada perbuatanmu di kehidupan yang lalu. Kata Abah juga, hari ini adalah hari pembalasan dari kehidupan yang lalu, tapi hari ini adalah dunia bagi hidupmu di masa depan. Sebelum kamu roji'un pada Allah. Dan manusia untuk situ jauh masih. Ya. Masih jauh. Ya. Mari kita nikmati hidup. Marilah kita berbuat baik, memaafkan karena kamu akan dimaafkan di sana. Marilah kamu memberi, nanti kamu akan diberi di sana. Jangan kau sakiti orang karena kamu akan disakiti di sana. Jangan bunuh orang, kamu akan dibunuh di sana. Jangan perkosa orang karena kamu akan diperkosa. Inilah. Ini kata Abah tadi. Banyak orang nikah tapi sebetulnya
Jinah. Ada seorang wanita ke Abah. Tadi semua, ya, di Sukabumi. Dia seorang ustazah. Dia bilang, Pak Asep, saya ini dari kecil ngaji. Saya itu, seingat saya, kuatnya didikan ibu bapak saya. Saya ini adalah tidak pernah meninggalkan Al-Quran sesaat pun. Tapi kenapa begitu saya nikah sekarang, suami udah 4 kali ganti, dan semuanya kasar, semuanya buruk, semuanya saya adalah dihianati. Ibu tahu nggak? Semua itu adalah, dulu itu ibu laki-laki, pernah menikahi 4 perempuan. Maka sekarang ibu jadi perempuan dari 4 laki-laki. Karena kalian nggak percaya dengan karma itu. Padahal Quran yang mengatakan tadi, inna nuhyil mauta wa naktubu ma qaddam. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum. Wa kulla syai'in ahsainahu fi imamin mubin. Allah akan mencatatkan apa yang kamu lakukan. Kalau kamu menyakiti istrimu, maka engkau akan dibalik. Ya termasuk Abah punya sahabat. Tadi semua. Kalau Abah tuh ngerti sahabat. Tadi semua. Bahkan Abah ngerti sekarang ibu Abah itu adalah anak anak Abah sebenarnya. Gitu kan tadi semua. Maka sekarang Abah walaupun posisi sebagai anak di dunia ini, ngaping beliau. Karena beliau walaupun ngajinya sehari itu 3 hari khotaman, tapi masih bersah apa-apa. Tadi namanya juga anak-anak. Walaupun usianya 87 tahun ibu Abah itu, khotam Quran 3 hari sekali. Tapi tadi marahnya, keselannya, jengkelannya, tadi suudonnya. Nah itu maaf ini contoh. Ini bukan sedang menjelaskan ibu sendiri. Tapi inilah kenyataan. Karena sabar, syukur, ikhlas itu butuh waktu. Jadi manusia itu kenapa harus diulang-ulang? Karena tadi bukan masalah amalnya itu. Tapi bagaimana kita untuk syukur, ridho, ikhlas. Sampailah di penghujungnya itu, kamu akan rojiun pada Allah setelah tahollaku bi'alakillah. Udah kembali tuh asma Allah tuh 99. Rahman, Rahim, Aji, Jabar, Kohar, terus juga Goni, Mugni, Rozak. Nah, kamu sudah sampai si Rojak, si Mugni. Ya, si Sobur di ujungnya, sabar. Udah kata Allah, kamu mau pulang. Setelah kamu puas, selesai, kamu sudah keliling dunia, sudah menikmati semua, yang dohir batin, sudah jalan-jalan ke bulan. Allah tuh tanya dulu. Nah, di semua bahasanya, karena Allah nanya pada Allah gitu kan. Tadi semua. Ayo rubah paradigma beragamanya. Kata Abah juga, kenapa kalian ini serba nggak tahu? Karena kalian ngajinya nggak terbuka mata batinnya. Mungkin dengan Abah kalian lebih jago soal ngaji. Tapi mata batin bisa jauh. Tadi semua. Tadi semua. Tadi semua. Inilah sahabat yang kadang-kadang kita juga nggak ngerti gitu. Kayak kemarin Abah ke Lombok, Abah bilang di orang Mataram, hati-hati Mataram direndam. Tahu hanya berapa minggu jadi. Hati-hati kata Abah nih, Gunung Rinjani itu lagi minta korban. Tapi Abah sudah bilang sama penjaganya, jangan orang kita, jangan orang Sasak, jangan orang Lombok, muncul orang Brazil. Dan itu sebetulnya kayak gitu tuh bukan kira-kira. Komunikasi, sahabat. Tadi. Bahkan dengan tsunami aja orang-orang tertentu bisa ngobrol kok. Sama air itu. Saya mau tsunami. Tadi semua. Coba. Adi jangan kalian, kok kenapa megatrust gak terjadi? Nah kamu berterima kasihlah pada orang-orang itu yang ngerti itu. Yang telah menahan megatrust itu. Coba. BMKG kalau buat tahu orang itu, kamu bayar tuh BMKG itu orang itu. Yang dia kerjanya hanya untuk Tuhan dan kerjanya untuk alam. Tapi kalian kerja untuk dapat gaji, dapat golongan. Malah orang itu gak pernah kerja untuk kalian. Tadi semua. Ya. Karena kalian jahil. Laut dianggap laut saja, gunung dianggap gunung saja. Nah inilah sahabat tadi. Maka kata Abah ya, kalau soal ngaji jangan diajar ngaji sama Abah. Tapi kalau dia soal pemahaman, mari mengaji sama Abah. Karena Abah ingin memajak apa yang sebenarnya, bukan apa katanya. Nah itu hari semua. Agama itu tentang apa adanya, apa realitanya, apa yang nampak dengan dohir, dengan ro'a, dengan nadhoro, dengan basyirah. Nah disinilah
Sebenarnya kalian tidak perlu tahu, tapi kalian bisa rasakan hari ini. Bagaimanakah keadaan orang kita ini sekarang? Menderita secara ekonomi, menderita secara batin, banyak hutang, korban judi. Yang datang dari kemarin Abah selama seminggu tamu itu semua punya masalah hutang semuanya. Coba. Bahkan ada kiai. Masa kiai datang punya hutang segede gitu? Itu pas itu kiai itu judi online itu. Semua. Ya. Terus kalian merasa lebih baik dari mereka, orang Cina, orang Korea, orang Jepang. Ya Abah lihat, mereka lebih iman, lebih Islam. Walaupun minum khamar, tapi mereka tidak mabuk. Tadi semua, ya. Dan inilah, apa sih yang bukan Allah? Maka lihat, nanti di sorga ada khamar yang nggak memabukkan tuh. Kalau orang sudah memandang semuanya Allah, ada yang haram nggak di dunia ini? Nggak ada. Sampai Nabi bersabda, kalau semuanya sudah sampai di laut, bangkainya aja halal. Maksudnya kalau sudah sampai Allah, Bahrul Hayat, nggak ada yang haram di dunia ini, halal semuanya. Tuh. Makanya betapa nikmatnya tauhid tadi. Yang halal bisa jadi haram kalau nggak tauhid. Tapi yang haram bisa halal kalau tauhid. Karena tidak ada yang bukan Allah. Tuh. Maka seorang pelacur melihat anjing, melihat Allah, selamat. Tapi kiai yang melihat anjing, hanya anjing, celaka. Tuh, berarti bukan masalah halal dan haramnya. Mampu melihat Allah nggak? Ruyatullah nggak? Kepada segala apa? Dengan tagoyurnya alam. Karena halal haram itu hanya usia kulitnya saja. Allah di sebaliknya. Halal. Tuh. Ya Karim. Tadi semua. Ya. Itu saja ya Mas Imron. Jadi kalau seandainya kita tidak bisa merubah itikad kita tentang wujud. Kamu tahajud 1 miliar tahun pun. Kamu duha 1 miliar tahun pun. Kamu baca Quran 1 miliar tahun pun. Setiap detik khotam 1 miliar khotaman. Yang ngaji kamu maksiat. Apa kasih tahu? Karena Allah ala syai'amah wa huwa ana ala ma'alaikan, hanya dia yang ada. Maka itikad kita bahagia adalah la maujuda illallah. Maka itulah perjalanan la ilaha illallah, la ma'buda illallah, la ilaha illallah, la maqsuda illallah, la ilaha illallah, la apa namanya? La matluba illallah, baru la ilaha illallah maujuda illallah. La ilallah, la ilaha, la ilaha illa anta, la ilaha illa ana Allah. Dalam itikadmu, dalam batinmu, sedang jalan, sedang duduk. Batinmu itu Allah. Aku Allah, dan diriku tidak ada. Aku Allah, dan diriku tidak ada. Maka Abah sudah ajarkan sebelum ruh akan keluar. Maka itulah yang harus kamu katakan. Di 40 hari setelah sakit, katakanlah hati, aku Allah, diriku tidak ada. Batin mengatakan. Kau diam, lidah mentekuk. Setelah kau merasakan susukan jarum selama 3 hari berturut-turut, mati, roh itu akan keluar dari tubuhmu 40 hari lagi. Sudah pasti itu. 1.000.000% Abah jamin. Kalau ada di antara kalian boleh bilang sama Abah. Bah, saya udah 2 hari ini di sini kayak ditusuk. Tusuknya itu kayak apa tuh? Kayak kalian dicot. Itu kayak aneh gitu, bukan pusing biasa. Kayak jarum, cut gitu. Tapi kadang-kadang panas, kadang-kadang dingin. Ya. Kenapa sih? Karena Abah tahu dari yang mereka. Maka orang sini yang mengatakan, kok Abah tahu sih orang yang mau mati? Abah sih mengatakan, orang itu pulang besok. Karena orang mau mati 3 hari sebelumnya udah kesini dulu. Kadang seminggu sebelumnya udah mampir. Jadi maaf ya. Karena Abah ingin mengajak pada kalian bahwa sesuatu yang demikian itu bukan hal yang aneh. Karena Allah itu jelas. Bukan goib. Sesuatu yang hukum Allah itu jelas, realistis, nyata, wujud, dirasakan, dibuktikan, dilihat. Ini cuma wallahu a'lam aja kerjanya. Terus kamu taunya apa? Karena kamu sebagai makhluk, itulah masalahnya. Maka orang kata, kenapa abang kamu wallahu a'lam? Ya kan, aing panunya nage, aing ngayakeun nage, aing wujud nage. Nah, coba. Akulah guru dari semua malaikat, guru dari semua iblis, akulah guru pohon, akulah guru batu, akulah guru manusia. Karena aku adalah sejatinya aku. Mohon maaf, Rasulullah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.